Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ada kepala anak saya di sini. Oke, mungkin saya terdengar gema takbir ya, gema takbir yang suara-suara begitu menyejukkan bagi yang pulang kampung ya. Tapi mungkin air mata bagi yang di perantauan. Tapi percayalah ya, percaya saja. Semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap terjaga sampai kapanpun. Selalu kita berdoakan kedua orang tua kita kalau memang kita tidak bisa pulang kampung. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan ya. Ini nanti bisa teman-teman jadikan sebagai pelajaran buat teman-teman semua, buat YouTuber pemula. Bang, ini itu istri saya itu juga nongol tuh. Tapi nggak apa-apa juga ya. Bang, loh kelihatan masih. Tapi coba lihat mukanya. Dagel, nggak pakai hijab dia. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan, Bang. Kenapa kok video saya yang nonton dari notifikasi itu sedikit sekali Bang ya, bisa dihitung dengan jari. Saya tanya subscribernya berapa, subscribernya itu masih 10 ribuan, tapi saat dia upload video yang nonton dari notifikasi ya, nanti teman-teman bisa cek, itu kurang dari 200, padahal subscriber itu sekitar 10 ribuan ya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah, jadi nggak perlu dianggap masalah serius. Siapapun teman-teman dan apapun jenis channelnya, ini tidak berpengaruh. Sekali lagi, notifikasi walaupun itu sudah diaktifkan, jadi sudah di like, di komen, dihidupkan notifikasi, itu belum tentu teman-teman saat upload video itu subscriber teman-teman mendapatkan notifikasi. Kalau memang subscribermu sudah di atas 1000 ya. Tapi kalau masih di bawah 1000 biasanya sih ada sekali-kali itu muncul notifikasi ya. Saat kita upload video, subscriber juga mendapatkan notifikasi. Atau sebaliknya, saat yang kita subscribe itu upload video, kadang-kadang muncul notifikasi di video kita. Tetapi itu kan berlaku bagi yang subscribernya masih sedikit. Sedangkan yang di atas 1000 biasanya jarang-jarang walaupun sudah diaktifkan. Contoh, Insan Tutor dengan subscriber 65.000 itu yang nonton dari notifikasi video ya, yang nonton dari notifikasi video itu kurang dari 500 ya. Jadi artinya saat Insan Tutor upload video itu yang mendapatkan notifikasi itu kurang dari 500. Apakah dari 65.000 ini tidak mengaktifkan notifikasi? Kemungkinan ya, ada yang mengaktifkan, ada yang tidak. Anggaplah misalnya dari 65.000, terus yang menghidupkan notifikasi 10.000. Yang mendapatkan notifikasi itu misalnya 2.000, itu udah bagus banget. Tapi kan nggak seperti itu. Faktanya di device teman-teman nggak seperti itu. Contoh aja, subscriber 10.000 yang mendapatkan notifikasi mungkin 300, yang nonton dari notifikasi mungkin hanya 200, itu udah luar biasa bagus ya. Insan Tutor subscriber 65.000 yang mendapatkan notifikasi anggaplah 500 dan yang nonton itu 200, itu sudah luar biasa bagus. Itu sudah luar biasa bagus. Nggak ada sampai 500. Biasanya yang nonton dari notifikasi paling sekitar 300 sampai 400. Selebihnya dari mana? Selebihnya dari rekomendasi video. Makanya rekomendasi videonya di paling atas. Dan rekomendasi video ini biasanya ya, rekomendasi video itu bisa jadi, ini bukan bisa jadi ya, yang tampil di beranda langsung. Artinya sekarang rekomendasi itu kebanyakan yang ditonton juga yang sudah langsung muncul di beranda. Jadi di beranda videonya Insan Tutor nongol di beranda teman-teman itu yang teman-teman klik. Kecil kemungkinan mencari judulnya kalau sudah subscribernya banyak ya. Kecil sekali. Kalau memang itu ada, misalnya dari yang ngetik judul, bagian dari SEO, itu juga kecil kemungkinan. Biasanya saat ini pola tontonnya ya gitu, yang nongol aja di beranda. Atau mungkin hanya ngetik sesuai dengan judul. Misalnya apa ya? Cara menaikkan pendapatan YouTube.
Nah, setelah itu yang muncul di situ kan banyak channel, bisa Insan Tutor, bisa channel-channel yang lain. Cuma ketik sekali, di situlah yang akan muncul dan teman-teman tinggal pilih di situ. Biasanya yang dipilih yang subscribernya tinggi kan itu. Jadi sekali lagi itu bukan masalah, nggak usah dipermasalahkan, ya. Mending dengerin suara takdir. Nah, oke, itu jawabannya. Terus lagi apa? Tadi siang kita sudah 2 kali upload video dan membahas tentang pendapatan YouTube. Nah, kita mau bikin aneh lagi ya. Yang kemarin 1000 subscriber pendapatan 10 juta. Tadi 10.000 subscriber pendapatan 500 juta. Sekarang ini apa yang akan kita sebut di video ini supaya bisa dijadikan thumbnail dan itu tidak melanggar. Karena kalau ditonton, kalau misalnya itu tidak kita sebut di video ini dan itu kita jadikan thumbnail bahasanya atau judulnya, itu bisa jadi apa? Bisa jadi clickbait. Tetapi kalau sudah kita sebut beberapa kali, ya sudah, itu nggak ada masalah, ya. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu teknik untuk membuat sebuah thumbnail dan membuat sebuah judul. Sekali lagi, itu juga salah satu teknik untuk membuat thumbnail dan membuat sebuah judul. Jadi sebelumnya kan cara membuat thumbnailnya kan sudah pernah dibahas juga. Artinya bahasa dalam thumbnail itu merupakan bahasa pertanyaan, atau mungkin judulnya juga pertanyaan, jawabannya ada di video. Jadi ini biasanya nanti akan banyak komplain dari setan 2 menitan kalau thumbnail dan judulnya tidak sesuai atau dianggap clickbait. Padahal kalau dia nonton dari awal sampai full kan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Jadi banyak sekali apa benar Bang dengan teknik itu? Teman-teman nggak usah dulu bertanya sebelum itu membuktikan, ya. Nggak usah bertanya dulu sebelum itu membuktikan. Ini sebenarnya ilmu lama, tapi nggak ada kreator manapun yang pernah membongkar dengan teknik ini, ya. Sebenarnya di para pemain-pemain VPN pun sebagian juga sudah tahu. Pemain VPN lama, ya. Pemain VPN lama, atau mungkin kalau yang saat ini mungkin masih pemain VPN yang masih baru-baru belajar, ya mungkin nggak ngerti juga, ya. 2018 saya kira paham bahwasanya sebuah bahasa yang diucapkan secara berulang-ulang, setelah itu latar belakang dari sebuah ruangan di mana kita nonton, suara saat kita nonton, suara-suara yang masuk saat kita nonton itu erat hubungannya juga dengan iklan yang bakalan tampil, ya. Jadi mungkin teman-teman sekali lagi sering melihat di channel-channel yang lain hanya dengan re-upload apin-apin berpenghasilan 1 miliar per bulan. Hanya dengan re-upload upun-upun berpenghasilan 1 miliar per bulan. Ya, tahu ya? Apin-apin, upun-upun. Film animasi dari negara tetangga, ya, dari negara tetangga. Jadi kalau teman-teman itu memposisikan menjadi seorang kreator pemula, teman-teman bingung. Bingungnya di mana? Masa sih hanya dengan re-upload apin-apin aja berpenghasilan 1 bulan, berpenghasilan 1 miliar per bulan? Itu pembagian zakat, ya, pembagian zakat. Kalau diikutin, yang terjadi apa? Ya gagal monet. Kalau diikutin, kenapa? Ya klaim hak cipta. Kita sambil dengarkan itu, ya. Itu pengumuman zakat fitrah. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mandangnya dari sudut teman-teman saat ini yang sudah monet nih, ya, karena beda. Kalau saat ini teman-teman sudah monet, mandangnya kan beda. Dari segi kreatornya, karena memang dengan menyebut itu dan berpenghasilan 1 miliar itu hanya dengan re-upload apin-apin, real, ya itu sah. Kenapa? AdSense-nya lebih gede. Yang dicari kan AdSense, loh. Kalau sudah monet, AdSense, oke. Tetapi dari kacamata pemula, kalau diikutin klaim hak cipta, re-upload, berarti bohong, bukan bohong. Pemulanya aja yang agak-agak dedel otaknya. Kenapa? Menerima sebuah informasi
itu tidak dicerna dulu, tidak dilihat, ditangkap, dikupas dulu, langsung ditelan mentah-mentah. Ya, posisinya yang buat sekali lagi, posisi yang membuat tutorial atau posisi yang punya konsep reupload ini tadi dengan teman-teman pemula ini sudah beda. Kenapa? Posisinya sebagai kreator ini sudah banyak tanggungan, sudah banyak kreditan, ya. Sudah ambil rumah, mungkin sudah ambil motor, ya gimana caranya, sudah ambil mobil, gimana caranya supaya adsense-nya gede. Ya mau tidak mau ya, yang dibahas itu. Ya, hanya dengan reupload Apin berpenghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Nah, sedangkan dari kacamata pemula, kalau sesama kreator yang sudah berpengalaman ya paling tertawa saja, tidak akan membuli dia juga, enggak juga. Kadang justru malah memberikan apresiasi, pinter, cerdas, ya. Karena memang seperti itu dunia digital. Tetapi dari segi kacamata pemula yang masih unyuk-unyuk, saya ditipu hanya gara-gara Upin itu. Bukan ditipu, nggak ada sebenarnya penipuan. Yang merasa ditipu itu berarti orang yang belum pinter, ya. Kalau kalian pinter, ya informasi itu harus diterima. Harus diterima, dikupas, setelah itu dibanding-bandingkan ini bener apa enggak, gitu loh. Jadi jangan merasa teman-teman itu ditipu. Kenapa? Tidak ada orang pinter yang kena tipu. Tapi saya profesor doktor, Mas. Mau profesor doktor, tapi kalau pernah ditipu berarti belum pinter. Ya, orang pinter nggak pernah tertipu. 2 orang yang biasanya sering tertipu. Yang pertama siapa? Orang pinter yang sok pinter. Seharusnya orang pinter nggak mungkin ditipu, ya. Kalau ditipu berarti belum pinter. Yang kedua orang rakus. Orang kalau rakus sudah pasti tertipu, ya. Investasi 100 juta dalam 1 tahun, mendapatkan janji imbal balik menjadi 1 miliar. Nah, kayak Apin tadi reupload, ya. Itu biasanya tertipu. Mana mungkin dengan menginvestasikan dana 100 juta dalam 1 tahun menjadi 1 miliar. Ya, yang mengikuti biasanya apa? Kalau orang waras nggak mungkin ngikutin. Tapi hanya orang-orang yang kadang-kadang kurang waras, ya, secara logika nggak mungkin, tapi tetap diikuti kurang waras dan orang rakus. Tidak bisa dimengerti, ya, bisa dimengerti. Terus yang mengikuti tentang Apin ini tadi, yang bergaji 1 miliar ini tadi siapa? Biasanya ya juga orang kepepet, sudah sering hidupnya pas-pasan, pengen cepet kaya. Akhirnya kenapa? Babak belur. Dan ujung-ujungnya apa yang dipikirkan? Kenapa nasib saya selalu sial ya? Padahal otakmu yang kurang encer. Bikin channel, sebelumnya memang orang hidupnya pas-pasan, sebenarnya pendidikannya tinggi, tapi karena kehidupan yang serba pas-pasan ini tadi, dengar bahasa-bahasa reupload Apin 1 miliar, setelah itu logikanya kebalik. Ya, otak warasnya akhirnya terbelenggu dengan sifat rakusnya dia. Cobalah diikutin lah, babak belur, ngejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, gagal monet. Ya, jadi sekali lagi, instan tutor pun ya tidak benar 100%, tetapi setidaknya ada pembelajaran dan ada yang bisa dipelajari, ada hal positif yang bisa teman-teman dapatkan dari channel ini. Dan kita sama-sama belajar di sini, supaya informasi itu nggak berat sebelah. Intinya yang sudah dialami instan tutor, semuanya disampaikan ke teman-teman, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tinggal teman-teman menerimanya bagaimana, cuma itu aja. Ya, jadi yang mungkin saat ini masih punya niat reupload Apin berpenghasilan 1 miliar per bulan, apakah itu salah? Itu nggak salah, itu benar, dan itu real. Katanya nggak benar, Bang, bohong Bang katanya, tapi kok kenapa sekarang benar? Benar-benar bohong dan real bohongnya. Simpel ya. Jadi kalau ada yang bilang 1 miliar dari reupload Apin, ya itu benar-benar bohong dan real bohongnya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman.